Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah penjelasan mengenai laporan tugas akhir kami dari kelompok hewani kelas kecerdasan buatan kelas A, yaitu aplikasi sistem pengenalan suara pada hewan. Nah, jadi di sini disusun oleh Rizal Widianto dengan NIM 010, lalu Muhammad Zaki Auzan dengan NIM 030, dan juga dengan Eza Ezata dengan 028. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eza Ezata. Kepada Eza dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami Rizal, Zaki, dan saya mengambil topik aplikasi sistem pengenalan suara pada hewan. Jadi latar belakangnya itu pembuatan aplikasi ini mendeteksi suara hewan yang meliputi pemahaman tentang kebutuhan dan manfaat penggunaan teknologi ini. Nah, jadi latar belakang ini meliputi beberapa aspek penting seperti konservasi dan perlindungan satwa liar, terus pemahaman perilaku hewan, terus pemantauan lingkungan, setelah itu identifikasi spesial hewan. Nah, teknologi suara yang berkembang pesat pada saat ini. Nah, dari latar belakang tersebut, jadi basis pengetahuannya, yang pertama itu yang pasti sensor suara. Sensor suara ini digunakan ya untuk merekam suara hewan tersebut dari lingkungan ya hewan tersebut. Nah, sensor suara harus sensitif agar ya terdeteksi dengan jelas suara hewan yang akan kita cari. Terus perekaman dan pemeriksaan awal suara yang pastinya direkam menggunakan sensor suara yang dipasang pada tempat yang sesuai, seperti di lingkungan hewan, di hutan, ataupun ya di tempat hewan itu berada. Terus data suara yang direkam kemudian diolah secara awal dan menghilangkan kebisingan agar ya suaranya itu kedeteksi dan mudah dikelompokkan oleh aplikasi tersebut. Nah, terus ekstraksi fitur suara. Fitur suara yang relevan diekstraksi dari data suara yang digunakan dalam analisis dan identifikasi. Nah, selanjutnya basis pengetahuan dan aturan inferensi. Nah, basis pengetahuan berisi aturan-aturan inferensi yang menghubungkan fitur-fitur suara dengan spesies hewan yang spesifik. Nah, terus aturan-aturan inferensi dapat berupa aturan if, then, yang menjelaskan hubungan antara fitur suara dengan identifikasi hewan. Terus teknik pembelajaran mesin. Nah, dari teknik pembelajaran mesin ini seperti pengenalan pola atau pengklarifikasi dapat digunakan untuk melatih model yang dapat diidentifikasi pada suara hewan tersebut. Jadi validasi dan evaluasi dari basis pengetahuan ini, hasil deteksi suara hewan dari aplikasi perlu divalidasi dan dievaluasi karena menggunakan dataset suara yang diketahui. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, penyesuaian pada basis pengetahuan, fitur ekstraksi atau algoritma pembelajaran mesin dapat dilakukan. Yang ini tadi. Nah, antar muka pengguna, aplikasi dapat menyediakan antar muka yang mudah digunakan untuk mengoperasikan dan memvisualisasikan hasil deteksi suara. Terus yang ke-8, peningkatan dan perawatan. Aplikasi perlu ditingkatkan secara terus-menerus berdasarkan umpan balik pengguna dan evaluasi kinerja. Nah, pemeliharaan rutin juga diperlukan di aplikasi tersebut.
dan penambahan suara-suara hewan juga diperlukan agar ya lengkap. Semua hewan yang ada di seluruh penjuru negeri bisa dideteksi suaranya. Nah, jadi konsep teori dari aplikasi sensor suara ini menggunakan penyelesaian forward reasoning, melibatkan kombinasi pengenalan suara, representasi, sensor suara, dan logika inferensi. Nah, berikut konsepnya. Yang pertama, pengenalan pola suara. Melibatkan identifikasi dan pemodelan pola suara yang khas dari berbagai spesies hewan. Ini melibatkan analisis fitur-fitur suara. Terus, pengenalan pola suara dapat dilakukan menggunakan metode pembelajaran mesin, seperti jaringan saraf tiruan yang dilatih untuk mengenali pola-pola suara yang berbeda. Nah, terus representasi sensor suara. Nah, di sini melibatkan pengubahan sinyal suara yang diterima oleh sensor menjadi bentuk dapat dianalisis oleh sistem komputer. Jadi representasi ini membantu menggambarkan karakteristik suara dalam domain waktu atau frekuensi yang dapat digunakan dalam penalaran lebih lanjut. Nah, setelah itu logika inferensi dan penyelesaian forward reasoning yang kita gunakan. Nah, logika ini atau logika inferensi yang digunakan ini untuk membangun aturan-aturan berbasis pengetahuan yang menjelaskan hubungan antara karakteristik suara dengan spesies hewan yang spesifik. Nah, ditulis dalam bentuk aturan if then. Terus basis pengetahuannya berisi aturan-aturan inferensi seperti basis pengetahuan yang disebutkan sebelumnya yang di atas. Nah, setelah itu validasi dan evaluasi dari konsep teori ini dilakukan untuk mengukur keakuratan dan kinerja deteksi suara pada hewan. Hal ini melibatkan pengujian sistem menggunakan data suara yang diketahui dan membandingkan hasil deteksi dengan kebenaran yang diketahui. Nah, jadi pastinya seperti akurasi dibandingkan di sini, presisi, recall, dan F1 score dapat digunakan untuk mengukur kualitas dari deteksi suara yang kita dapat. Gitu. Nah, setelah itu pastinya tahapan pembuatan aplikasi. Nah, di sini pertama itu pastinya tujuan, kebutuhan kita. Terus setelah itu mengumpulkan data-data suara hewan yang didapat. Misalnya kita ke hutan, terus kita mencari suara-suara hewan yang kita dapat, jangan langsung dieksekusi, pastinya dianalisis. Kenali dulu hewannya itu suara apa. Nah, terus baru pengembangan aplikasi, setelah itu uji coba dari aplikasi tersebut. Nah, di sini pembuatan aplikasinya contohnya mulai input pengumpulan data, input terus pengolahan data, implementasi algoritma reward reasoning tadi. Nah, terus berhasil. Terus hasilnya langsung ditunjukkan, selesai gitu. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Zaki. Oke. Selanjutnya penjelasan mengenai Figma-nya akan dijelaskan oleh teman kami Rizal Widianto. Kepada Rizal dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Tolong ke bawah dikit. Nah, di sini desain antarmukanya dibuat melalui Figma. Yang pertama diawali dengan fitur login. Nah, di sini kami membuat fitur login yaitu di layar utama seperti ini. Yang pertama ada nickname, ada password, ada login. Nah, untuk login kita harus membuat akun dulu.
yaitu dengan cara klik buat. Nah, ketika sudah membuat, maka akan muncul fitur yang kedua yaitu daftar. Nah, di sini kita menginputkan email, nickname, password, lalu klik daftar. Setelah daftar, langsung saja klik mulai. Setelah input suara, setelah itu kita bisa menginputkan suara hewan melalui voice dan aplikasi yang mendeteksi suara. Aplikasi langsung munculkan nama hewan dari suara tersebut. Contoh, ketika kita mencari nama kita menyebutkan suara meong-meong, maka akan muncul kucing. Seperti itu. Di sini kita menggunakan algoritma forward reasoning, yaitu adalah suatu metode dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan baru berdasarkan fakta dan aturan yang diketahui sebelumnya. Nah, di sini fakta-fakta yang ada mencapai adapun fakta-faktanya yaitu yang pertama basis fakta. Algoritma forward reasoning dimulai dengan memiliki sebuah basis fakta yang berisi informasi atau pengetahuan awal yang diketahui. Yang kedua, basis aturan. Selain basis fakta, algoritma forward reasoning juga menggunakan basis aturan. Basis aturan ini disebut dari aturan-aturan inferensi yang menghubungkan fakta-fakta dengan kesimpulan yang dapat diambil. Aturan-aturan ini biasanya dibentuk if-then, di mana if jika adalah kondisi yang harus terpenuhi dan then maka akan tindakan atau kesimpulan yang diambil. 3. Ada proses penalaran, yaitu algoritma forward reasoning proses basis fakta dan basis aturan secara berurutan. Pertama, algoritma akan memeriksa fakta-fakta yang akan ada dalam basis fakta dan mencocokkannya dengan kondisi if pada hewan-hewan inferensi. Jika kondisi if terpenuhi, maka aturan tersebut diaktifkan. Eksekusi aturan. Setelah aturan-aturan relevan diaktifkan, langkah selanjutnya adalah menjalankan aksi atau tindakan yang terkait dengan aturan tersebut. Aksi ini bisa berupa menambahkan fakta-fakta baru ke basis fakta, mengubah fakta yang sudah ada, dan menghasilkan kesimpulan baru. Yang kelima ada iterasi dan lanjutan proses. Penalaran dilakukan secara berulang-ulang dengan mengulangi langkah 3 dan 4 di atas. Baru yang dihasilkan dari langkah sebelumnya dapat memicu aturan-aturan lainnya untuk dieksekusi. Yang keenam, kesimpulan akhir. Setelah iterasi selesai, algoritma forward reasoning menghasilkan kesimpulan akhir berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam basis fakta dan aturan-aturan inferensi yang telah dieksekusi. Kesimpulan ini merupakan hasil dari penalaran yang dilakukan berdasarkan informasi yang ada. Algoritma forward reasoning berguna untuk situasi di mana kita memiliki sejumlah besar pengetahuan dan ingin menghasilkan kesimpulan berdasarkan pengetahuan tersebut. Algoritma ini memungkinkan sistem untuk melakukan inferensi yang kompleks dan menghasilkan pemahaman baru berdasarkan informasi yang tersedia. Namun, algoritma forward reasoning ini cenderung memiliki batasan dalam menangani ketidakpastian atau kompleksitas tinggi, di mana perluasan dan algoritma lain seperti backward chaining atau metode probabilistik sering diperlukan. Selanjutnya, nah di sini ada
Ya, maaf. Ini selanjutnya di sini ada mulai. Yang pertama mulai terus menginputkan data. Nah, di sini memasukkan data suara hewan. Yang pertama if meong-meong dan kucing. Yang kedua input data yang kedua if mbek-mbek dan kambing. Yang ketiga if guguk dan ini maaf salah sedikit, ini anjing. Terus yang keempat kukuruyuk dan ayam. Yang ke input data yang terakhir yaitu rau dan macan. Ini adalah proses penyelesaian forward reasoning. Nah, di sini aplikasi penggunaan sensor suara mendeteksi suara hewan menggunakan forward reasoning dapat memanfaatkan algoritma ini sebagai metode penalaran untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan suara hewan. Berikut adalah penjelasan tentang aplikasi ini. Yang pertama, mengumpulkan data suara. Aplikasi ini dimulai dengan mengumpulkan data suara menggunakan sensor suara yang terpasang di lingkungan di mana hewan itu berada. Yang kedua, basis fakta. Data suara yang direkam akan menjadi fakta-fakta awal dalam basis fakta aplikasi. Informasi tentang suara hewan termasuk frekuensi, amplitudo, dan durasi akan menjadi fakta-fakta dalam basis ini. Yang ketiga, basis aturan. Basis aturan dalam aplikasi ini akan mengandung aturan-aturan inferensi yang menghubungkan fakta-fakta suara dengan identifikasi spesies hewan. Aturan-aturan ini dapat dirancang oleh ahli hewan atau berdasarkan data pengamatan yang penelitian sebelumnya. Yang keempat, ada proses penalaran forward reasoning. Algoritma forward reasoning akan diterapkan pada basis fakta dan basis aturan. Algoritma ini akan mencocokkan fakta-fakta dengan kondisi if pada aturan-aturan inferensi. Jika kondisi if terpenuhi, maka aturan tersebut diaktifkan. Yang terakhir, kelima, kesimpulan akhir. Setelah iterasi selesai, aplikasi akan mencapai kesimpulan akhir berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam basis fakta dan aturan-aturan inferensi yang telah dieksekusi. Kesimpulan ini dapat berupa identifikasi spesies hewan berdasarkan suara yang terdeteksi. Dengan menggunakan algoritma forward reasoning, aplikasi ini dapat mengidentifikasi suara hewan secara otomatis berdasarkan aturan-aturan inferensi yang ada. Ini memungkinkan pemantauan dan deteksi hewan yang akurat dan efisien. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Saudara Isaac Yauzan. Oke, terima kasih buat Mas Rizal Widianto. Untuk kelompok Mas Dama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk lanjut Zak. Cukup ini. Oke, cukup. Kalau gitu, baiklah. Kalau begitu saya tutup saja. Mungkin ini dia presentasi kami mengenai tugas proyek kami
Mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena itu kesalahan dari kamu sendiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.